Di sini ada berita disayangkan proyek mobil internet era SBY mangkrak terbengkalai di jalan kosong. Bayangkan, proyek senilai 143 triliun di era SBY dibiarkan mangkrak. Ada lagi juga, yaitu melapor ke Jokowi. Pramono sebut 34 proyek mangkrak di era SBY rugikan negara triliunan rupiah. Masih ada lagi, nambah terus proyek mandek era SBY yang sudah dilanjutkan Presiden Joko Widodo. Untung loh ada Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan pembangunan di era pemerintahan SBY. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah gini nih, kalau AHY membanggakan pembangunan di era SBY dan juga menyindir Jokowi hanya gunting pita. Nah makanya di sini netizen malah membongkar jejak digital di era Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan di sini juga menyebut, Gus tolong dong guntingin pitanya Hambalang dan rusun mangkrak di Bekasi ya. AHY banggakan pembangunan era SBY dan sindir Jokowi tinggal gunting pita. Nah sekarang kan rakyat yang bisa menilai. Bahkan ini juga ditanggapi kalau halu tingkat Maladewa. AHY klaim masyarakat rindu pemerintahan SBY dan Partai Demokrat. Dan di sini adalah warisan SBY juga membongkar lah, yaitu jejak digitalnya, yaitu 34 proyek mangkrak. 12 proyek dari 34 tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga potensi kerugian mencapai 3,76 triliun. Bayangkan, kerugian negara 3,76 triliun. Dan di sini juga ditanggapi, AHY nggak malu ya, berarti mengakui banyak proyek mangkrak yang diselesaikan Pak Jokowi. Kalau hanya perencanaan tanpa pelaksanaan sampai kiamat pun proyek nggak jadi-jadi. Mau 70% kayak 80% kayak, kalau mangkrak ya mangkrak. Kok bisa proyek mangkrak? Dana sudah habis tapi proyek belum selesai. Ya memang gara-gara ungkapan AHY ini, yaitu Presiden Joko Widodo hanya gunting pita dan Presiden hanya menggarap yaitu sekitar 20% hingga 30%, yaitu malah AHY secara nggak langsung membongkar lah proyek-proyek mangkrak di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan dari berita ini banyak loh, yaitu di sini ada berita disayangkan proyek mobil internet era SBY mangkrak terbengkalai di jalan kosong. Bayangkan, ini mobil-mobil berapa ini? Puluhan. Itu berapa uang men? Terus belum lagi ada ini, yaitu ini tahun 2015 yang lalu, proyek senilai 143 triliun di era SBY dibiarkan mangkrak. Ada lagi juga, yaitu melapor ke Jokowi. Pramono sebut 34 proyek mangkrak di era SBY rugikan negara triliunan rupiah. Masih ada lagi, nambah terus proyek mandek era SBY yang sudah dilanjutkan Presiden Joko Widodo. Untung loh ada Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan pembangunan di era pemerintahan SBY. Walaupun disinyalir juga ada kerugian karena pasti pemerintahan yang selanjutnya pasti akan mengeluarkan uang lagi untuk menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak tersebut. Bahkan dalam berita ini juga, yaitu 34 proyek mangkrak. Nah dari sini proyek pembangkit tenaga listrik pada era Presiden SBY diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Dugaan kerugian negara itu muncul berdasarkan temuan Badan Pengawas Keuangan dan BPKP. Ya kalau melihat berita-berita ini, bahkan dari 34 proyek ini akan dilanjutkan sebanyak 22 proyek. Ya seharusnya AHY dan SBY malah berterima kasih lah kepada Presiden Joko Widodo karena mau melanjutkan proyek yang mangkrak di era SBY. Ya seperti itu, logikanya sebenarnya simpel sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo kini dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur. Di dalam periode pemerintahan Jokowi telah menunjukkan progres yang positif terhadap kemajuan pembangunan di dalam negeri. Melalui perkembangan tersebut, Jokowi ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pendahulu terdekat Jokowi. Rupanya memiliki kehendak yang sama dengan Jokowi, yakni berkeinginan membangun infrastruktur dalam negeri. Namun pada era SBY, sejumlah proyek belum terselesaikan karena satu dan hal lainnya.
Presiden Jokowi menyebut banyaknya proyek yang mangkrak diakibatkan oleh kendala teknis seperti isu pembebasan lahan dan kurangnya political will. Paling tidak ada beberapa proyek yang belum rampung di era SBY yang kini akhirnya dituntaskan oleh pria kelahiran Solo, mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Berikut adalah bukti konkret tercapainya pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dari beberapa sumber di kanal YouTube Kompas TV, CNBC Indonesia, dan halaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dirangkum dari terkini.id. Terdapat 4 konektivitas yang dibangun oleh Presiden Jokowi dalam masa kepemimpinan. Yang pertama, membangun jalan dilansir dari kanal YouTube Kompas TV silam, yakni sepanjang 3.432 km. Pembangunan kedua yaitu jalan sepanjang 1.900 km. Ketiga, pembangunan jembatan sepanjang 39,8 km, dan terakhir pembangunan jembatan gantung sebanyak 134 unit. Di antaranya juga terdapat proyek SBY yang belum selesai dan dikelarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur Ambon. Adanya Mass Rapid Transit yang menjadi transportasi favorit warga Jakarta, MRT, dapat menampung penumpang sebanyak 1.950 orang dengan 6 gerbong. Juga hadirnya lintas rel terpadu LRT yang terletak di Sumatera Selatan dan Jakarta yang kini terus dikembangkan. Pembangunan jalur kereta ini dikabarkan terbangun sepanjang 754 km. Presiden Jokowi juga mereaktivasi serta merehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413 km. Bahkan diketahui proyek pembangkit tenaga listrik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Dugaan kerugian negara itu muncul berdasarkan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hal tersebut dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat 4 November 2016 yang lalu. Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 MW yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010. PLN ditugaskan sekitar 7.000 MW listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan, ujar Pramono Anung seusai melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. BPKP lanjut Pramono juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 MW, yakni sebesar 4,94 triliun. Dari 34 proyek tersebut ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan, sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun. Ia enggan menyebut besar kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek mangkrak era SBY itu karena hal tersebut merupakan wewenang BPKP. Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik bisa dilanjutkan. Namun kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar 4,68 triliun sampai dengan 7,25 triliun. Penambahan biaya baru itu cukup besar sehingga kami laporkan ke Presiden. Mohon arahan Presiden agar bisa menindaklanjuti temuan BPKP ini dan tidak menjadi masalah pada kemudian hari, ujar Pramono. Pramono juga mengatakan Presiden telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti persoalan itu. Presiden juga memberikan arahan kepada kami untuk segera menindaklanjuti ini dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar mengambil jalan keluar atas hal tersebut, ujar Pramono. Bahkan diketahui pemerintah pimpinan Presiden Jokowi merilis adanya proyek infrastruktur senilai 11 miliar atau sekitar 134 triliun yang mangkrak bertahun-tahun, padahal proyek tersebut dibiayai lewat utang dan pemerintah sudah membayar uang komiten utang. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu mengatakan proyek ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera berjalan. Kami baru tahu 11 miliar dolar dari 3-4 tahun lalu mangkrak, padahal kita bayar komiten fee-nya. Dan situ Wapres merintahkan tim Sofian Wawandi. Kami bicara ada masalah, kami beritahu Pak Luki Eko. Minggu ini kami bahas, kami lakukan koordinasi, ini sangat baik, ujar Luhut. Namun Luhut tidak mengabarkan proyek-proyek apa saja yang mangkrak tersebut. Yang pasti Luhut akan terus memberikan informasi kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan proyek tersebut. Itu bayangkan, mangkrak ada seperti kereta api. Soal lebar rel, harusnya beri saja ahlinya, jangan dibiarkan diam. Uangnya padahal sudah ada, hal-hal semacam ini kita selesaikan.
Ini kecil, tapi ada dampak yang luas. Kami feeding time by time ke presiden soal ini. Ada progresnya, jelas Luhut. Kalau perlu, bikin ratas agar semua jalan. Dan ini sebenarnya tidak ada tumpang tindih kebijakan. Hanya masalah yang belum tertangani. Dengan begitu kita kerjakan dengan baik, imbuhnya.